Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini kami formal nih. Karena ketemu pejabat. Bukan pejabat, pejabat. Pejabat publik lah ya Mas Johan Budi. Terima kasih ya Mas. Waktunya sudah mau diganggu. Nah, hari ini kita mau ngobrol diskusi soal inisiatif Open Parliament Indonesia. Nah, sejauh yang Mas Budi lihat gimana Mas inisiatif ini Mas? Gini, jadi mungkin publik perlu dijelaskan juga ya bahwa Apa itu OPI? OPI itu seperti apa gitu ya. Jadi OPI ini digagas dan dibentuk itu 29 Agustus 2018 ya. Oke. Bertepatan sama ulang tahunnya DPR waktu itu. Ya. Kenapa harus ada OPI? Karena dalam kegiatan sehari-hari DPR punya 3 fungsi ya. Apakah itu berkaitan sama pengawasan, budgeting, kemudian juga legislasi, ya. Membahas undang-undang bersama pemerintah, ya, bersama presiden. Nah, ada beberapa quote-unquote kalau saya menyebut kekurangan DPR ya sebelumnya, berkaitan sama bagaimana DPR itu berinteraksi dengan publik, ya. Dengan rakyat, dengan masyarakat yang diwakili gitu ya. Sebenarnya di dalam keputusan pembentukan anggota OPI ini itu tahun 2019-2020 ada sejumlah target atau rencana ya, dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan RAN gitu ya, Rencana Aksi Nasional OPI. Sebenarnya 2019-2024 kemudian dibagi menjadi per 2 tahun. Ini saya ada di RAN-nya 2020 sampai 2022 ya. 10 hari yang lalu kalau nggak salah kami, kebetulan saya juga anggota OPI ya, jadi masing-masing fraksi itu diwakili oleh 1 orang, dipimpin oleh Ibu Ketua DPR dengan ininya Pak Wakil Ketua DPR Pak Aziz Samsudin. Kemarin kita membahas berkaitan sama rencana aksi di 2002 gitu. Apa sih yang ingin dicapai ya, dalam kaitan dengan Open Parliament dengan membentuk rencana aksi nasional atau RAN. Ini ada beberapa catatan ya berkaitan sama itu. Sebenarnya cakupan yang mau dikerjakan quote-unquote itu terlalu banyak menurut saya. Sehingga kemarin dalam rapat terakhir kita udah 3 kali ya rapatnya sejak saya dimasukkan di dalam anggota OPI itu mewakili fraksi PDI Perjuangan. Cakupan isu itu terlalu lebar, sementara ini subjektivitas saya. Sementara dukungan terhadap OPI ini tidak maksimal dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur untuk mendukung itu. Untuk melaksanakan rencana aksi. Rencana aksi itu dari mulai ini yang menurut saya yang butuh banget anggaran yang besar menurut saya di dalam konteks isu atau kerja-kerja di dalam Open Parliament itu digitalisasi informasi parlemen, salah satunya ya. Itu yang kemudian menurut saya bisa berinteraksi langsung dengan publik. Publik itu bisa tahu dengan mudah dan cepat, melalui dan cepat apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang pernah dilakukan oleh wakilnya di DPR. Kemudian juga mengenai informasi terkait dengan profil anggota DPR. Itu juga sekarang belum purna lah menurut saya. Masih banyak
publik yang ingin mengetahui sosok yang mewakilinya itu dengan mudah melalui apakah itu kalau yang punya media sosial mungkin bisa sebenarnya di DPR itu juga difasilitasi untuk anggota DPR ini menceritakan tentang tugas-tugasnya, tentang kegiatan dia, apakah itu ke dapil ataukah tidak. Kemudian soal digitalisasi legislasi ini juga perlu sekali lagi nih subjektivitas saya, mohon maklum saya baru jadi anggota DPR. Tapi kan sebelumnya udah belajar banyak justru Mas, di KPK jadi jubir kan. Ya makanya saya begitu masuk sini dimasukkan ke ini luas sekali dan ini kerja besar ini dalam mengangkat. Saya itu sedikit mengerucutkan citra DPR ini loh di depan publik gitu. Dalam pandangan saya citra lembaga DPR ini itu masih belum bagus di publik gitu. Nah salah satunya kan ya ini bagaimana itu kemudian apakah itu melalui informasi tentang anggota parlemen kan, digitalisasi legislasi, kita membahas undang-undang itu seperti apa prosesnya itu. Seharusnya histori itu ya dari mulai perbincangan di dalam diskusi apakah kita perlu sebuah undang-undang atau tidak. Kemudian masuk ke dalam pembahasan di parlemen, termasuk juga hearing dengan publik. Itu harusnya jejaknya ada gitu ya. Dan sekarang 99% lah menurut saya semua dalam bentuk digital. Nah, karena itu perlu ininya sehingga digitalisasi legislasi itu tidak hanya soal kita tahu undang-undangnya di dalam websitenya DPR, tetapi bagaimana sejarah itu. Padahal itu didokumentasikan sebenarnya ya. Setiap kita rapat RDP, kita rapat hearing itu ada dokumentasinya. Itu cuman belum tersusun dalam sebuah saya membayangkan di DPR ini ada semacam big data gitu ya, yang berkaitan sama apa saja yang dilakukan oleh DPR. Pokoknya seluruh tugas fungsinya itu harusnya. Tugas dan fungsinya DPR itu ada terekam di data dan kemudian publik itu bisa melihat secara langsung sehingga cakupan tadi itu termasuk soal big data parlemen. Saya membayangkan publik itu nantinya tidak akan ada lagi demo-demo misalnya ketika disahkan sebuah undang-undang. Publik menganggap bahwa loh ini kok tiba-tiba disahkan gitu. Kan pernah tuh. Apa saya misalnya sambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Revisi Undang-Undang KPK ya, yang dianggap oleh publik melemahkan KPK ya. Waktu itu yang kemudian ya ini persepsi publik ya, sekali lagi persepsi seolah-olah ini disahkannya itu tiba-tiba gitu ya, dan kemudian mereka tidak memperoleh informasi yang utuh. Padahal prosesnya tentu akan panjang. Membahas undang-undang, merevisi undang-undang itu kan dua pihak, DPR sama pemerintah. Nah ini yang perlu diperbaiki ya, dalam konteks itu tadi histori apa yang dilakukan itu publik bisa tahu dan publik bisa mendengar. Saya mendorong ya, saya sekarang di Komisi 3, sebelumnya saya kan di Komisi 2. Waktu di Komisi 2 itu saya mendorong juga kepada teman-teman agar kalau merevisi itu lebih banyak, kalau mau merevisi undang-undang lebih banyak kita mendengar publik ya. Publik itu bisa kampus, tokoh-tokoh publik, mahasiswa, atau NGO atau juga lembaga-lembaga lain yang kemudian perlu sehingga kita membuat undang-undang itu tidak by ini ya pesanan gitu loh, berapa tahunan gitu loh maksudnya. Itu kan pemilu itu
setahu saya ya, undang-undang pemilu itu setiap mau pemilu ganti. Iya, betul. Ya kan nggak begitu. Karena sebuah undang-undang itu harusnya ya paling tidak 20 tahun lah. Iya. Atau 25 tahun. Artinya memang membutuhkan satu visi yang cukup kuat ya Mas untuk menentukan apakah ini perlu dibahas atau dibutuhkan sebuah RUU sehingga saya kira ini ya OPI nih, Open Parliament Indonesia ini dibutuhkan sekali ya. Maksudnya pembentukan ini sangat pas dalam situasi dan kondisi yang saat ini. Dalam kaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan parlemen ya. Tentu sekali lagi dinamika seperti perkembangan sekarang media sosial ini kan quantum leap, menurut saya lompatannya luar biasa. Saya mengalami zaman ketika belum ada medsos, HP juga masih jadul gitu ya. Sampai sekarang itu luar biasa itu. Betul. Perkembangannya itu bukan evolusi tapi sudah revolusi ya. Sudah lompatan tadi itu teknologi informasinya. Jadi cakupan isu ini besar ya untuk opini, karena itu harus didukung oleh ini yang Dan saya kira ini kan juga satu platform yang cukup menarik ya Mas, karena di dalam opini kan sebetulnya ada multi stakeholder forum ya, ada berbagai pihak yang terlibat. Salah satunya adalah teman-teman CSO dan IPC lah, Indonesian Parliamentary Center adalah salah satu NGO yang ikut ikut mendorong sejak awal sebetulnya kan juga. Gimana Vi dirimu melihat sejauh perkembangan saat ini di OPI? Ya, sejak kami memperkenalkan OPI ke DPR 2015-an ya, 2014 akhir sih. Dan mulai mendapat respon positif itu tahun 2017 sampai 2018 tadi dideklarasikan Open Parliament. Nah, kalau menurut saya sih NAP yang pertama itu memang National Action Plan atau Rencana Aksi Nasional yang pertama itu kan memang waktu itu disepakati ada beberapa fokus isu ya. Salah satunya itu ada pembangunan platform SILEK, Sistem Informasi Legislasi. Jadi kalau dulu itu kita buka website DPR, kita kesulitan nyari naskah akademik, nyari rancangan undang-undang atau dokumen-dokumen lain terkait. Seperti yang disampaikan Mas Johan tadi ya, harusnya ada satu dokumen yang bisa nge-track seluruh sejarah pembahasan ya. Nah sekarang itu sebetulnya sudah ada wadahnya gitu ya, dan itu sudah cukup rapi gitu. Cuman memang persoalannya yang kita hadapi itu update, ketersediaan produksi informasi, produksi data dari teman-teman yang ada di internal DPR itu sendiri. Jangan-jangan memang nggak ada sumber daya manusia yang didedikasikan khusus untuk itu, seperti yang tadi disampaikan Mas Johan. Iya, saya kira beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman sekretariat DPR itu kan juga menyampaikan ketersediaan misalnya perisalah gitu ya. Itu kan sebetulnya backbone-nya parlemen. Perisalah itu harus ada dan banyak dengan kemampuan yang mumpuni, dan nanti baru didukung teknologi informasi. Meskipun sekarang kan ada teknologi ya, mentransfer voice menjadi teks itu? Ya, itu bisa sih sebetulnya, pernah diuji coba juga. Bukannya DPR dulu sempat punya ya? Sempat punya, tapi waktu itu entah satu dan lain hal itu belum dikembangkan lagi. Dan saya kira kan itu bisa jadi, ya kalaupun misalnya di parlemen seperti Inggris itu kan masih pakai clerk kan, maksudnya pengetik gitu, cuma gantian. Manual. Tapi itu bisa efektif gitu ya. Apalagi kalau didukung teknologi di beberapa parlemen kayak Australia gitu juga sudah mulai menggunakan itu, sehingga bisa cepat menyajikan ke publik. Karena publik kan nggak hanya pengen melihat berapa sih RUU yang disahkan, tapi dia juga pengen melihat ini partai yang kemarin saya pilih ini pendapatnya apa, anggota DPR yang dari daerah saya ini pendapatnya apa. Itu kan juga bagian yang penting buat publik untuk paling nggak menilai
kinerja wakilnya lah ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau dilihat inisiatif ini kan sebenarnya bagian dari inisiatif global ya, Iya, Johan dan Hanafi. Dan artinya Indonesia sebetulnya juga punya kepentingan untuk showcasing ya, memamerkan dalam tanda petik apa yang sudah inisiatif apa sih yang sudah dilakukan. Terakhir kalau nggak salah di Georgia ya, Iya, dirimu Georgia. sama waktu itu Fadlizon ya, Pak Fadlizon. yang datang. Nah, kalau dilihat dari konstelasi internasional itu sebetulnya kita di mana, Pi? Apakah kita memang sebetulnya cukup ketertinggalan atau sebetulnya nggak tinggal banget, nggak tinggal dorongan seperti yang tadi Mas Johan sampaikan, sumber daya, komitmen. Ya, kalau di Asia Tenggara ini Indonesia paling maju untuk isu keterbukaan Parlemen ya? Oke. Apa namanya, dari proyeknya, kemudian kesediaan informasinya, ya mungkin yang agak dekat-dekat itu dengan Parlemen Singapura ya. Kalau di Parlemen Singapura itu profil anggota itu Lengkap. lengkap, kita mau janjian itu disediakan dan ada ruang khusus untuk Oke. menerima tamu gitu ya. Nah, Malaysia sudah mulai membangun open parliament gitu juga. Tapi secara umum sih Asia Tenggara Indonesia cukup maju ya. Oke. Dan di kawasan Asia saya kira Indonesia bisa jadi lead untuk memimpin untuk isu-isu. Apalagi kalau tadi PR-nya yang Mas Johan sampaikan diberesin ya, dikerjakan.